Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas 10 hollow terkuat yang ada di dalam serial Bleach. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onee-chan ga kita. Seperti kita tahu, hollow adalah makhluk spiritual yang seringkali melahap jiwa-jiwa untuk terus berevolusi, yang mana dalam tahap evolusinya mereka terdiri dari berbagai jenis tingkatan, dari mulai Gillian yang memiliki wujud raksasa dengan penampilan seragam, Ajukas yang memiliki wujud normal dengan penampilan berbeda-beda, Fastol Lorde yang memiliki kekuatan besar setelah membentuk jiwa dan hatinya, serta Arrancar yang memiliki kekuatan seperti Shinigami dengan cara melepas topeng mereka. Dalam banyak kasus, hollow tingkat Fastol Lorde sering diburu Aizen untuk diubah menjadi Arrancar, sementara mereka yang sudah berada di tingkatan Arrancar, baik yang alami maupun buatan, akan dimasukkan ke dalam pasukan Numeros atau Espada. Oleh karena itu, berhubung kita sudah membahas tentang Numeros dan Espada, di sini kita hanya akan membahas hollow tingkat bawah yang dirasa memiliki potensi besar. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Fishbone D. Siapa yang tidak kenal dengan hollow satu ini? Dia adalah hollow pertama yang dihadapi Ichigo dalam cerita Bleach di episode 1. Awal kemunculannya cukup memberi teror pada sebagian kalangan, terutama mereka yang memiliki kedekatan dengan Ichigo akan langsung dimangsa karena energinya dianggap sangat lezat. Dan dalam bentrokannya melawan Ichigo serta Rukia, Fishbone cukup cerdas untuk memahami situasi. Dia mampu memberi luka gigitan pada Rukia yang padahal masih berwujud Shinigami. Bahkan ketika mendapat luka tebasan, dia mampu bersembunyi di dalam celah garganta untuk menyembuhkan diri. Meskipun di akhir pertarungan, Fishbone sayangnya harus tumbang. Dia ditumbangkan oleh Ichigo yang pada saat itu berubah menjadi Shinigami setelah mendapat pinjaman kekuatan dari Rukia. Shrieker. Hollow bertubuh mirip kera ini pertama kali muncul di episode 4, di mana saat itu dia mengincar roh yang bersemayam di dalam burung parkit bernama Yuichi Shibata. Ambisinya untuk mengincar roh tersebut sayangnya mendapat hadangan dari Sado, sehingga hal itu pun membuat Shrieker harus terlibat pada pertarungan melawan Sado, Rukia, dan Ichigo. Dalam pertarungannya, Shrieker memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu mampu memanggil dan mengendalikan makhluk-makhluk kecil berbentuk katak. Makhluk ini dapat meluncurkan minyak lintah peledak kepada lawan, dan ketika Shrieker menggetarkan lidah uniknya, apapun yang terkena minyak lintah ini akan langsung terkena efek bom ledakan. Kemampuan tersebut tentu dinilai cukup merepotkan bagi lawan, apalagi berbekal sepasang sayap yang membantunya terbang, dia pun dapat leluasa untuk melancarkan serangan bom peledak dari jarak jauh. Akan tetapi meski begitu, di akhir pertarungan Shrieker berhasil dikalahkan oleh Ichigo, dan dari sanalah kita pun diperkenalkan dengan keberadaan konsep dunia neraka, di mana saat itu Shrieker yang semasa hidupnya telah melakukan aksi pembunuhan berantai tidak bisa dimurnikan dan harus dikirim ke dalam gerbang neraka. Grand Fisher. Bisa dibilang hollow satu ini sangat membekas di ingatan Ichigo, karena memang pada waktu dulu dialah yang telah membunuh ibunya, yaitu Masaki Kurosaki. Berbicara soal kekuatan, Grand Fisher dirasa cukup kuat bila dibanding hollow biasa. Hal itu terlihat dari berbagai kemampuan yang dia miliki, seperti mampu memanjangkan lengan untuk menjangkau seseorang, mampu menyembunyikan ekstensi cakar tajam di bagian lengan, dan juga mampu memanjangkan bulunya yang tebal untuk menjerat, menahan, atau menusuk tubuh seseorang. Di samping itu, Grand Fisher juga memiliki kemampuan khusus yang bisa mengganggu psikologis lawan. Dengan cara menusuk tubuh lawan, dia dapat melihat ke dalam ingatan mereka dan mencari sesuatu yang berharga.
yang mana setelahnya melalui tentakel di atas kepala dia pun dapat mewujudkan orang berharga tersebut untuk mengguncang emosi lawan hingga menjadi lengah. Berbekal semua kemampuan itulah, tidak heran jika Grand Fisher mampu menghindari pemurnian Shinigami selama lebih dari 50 tahun. Selain itu, dia juga mampu kabur pada pertarungannya melawan Ichigo, meskipun nasib akhirnya kini telah tiada dikarenakan tepat ketika Grand Fisher berubah menjadi Arrancar, dia harus tumbang di tangan ayah Ichigo yaitu Isshin Shiba. Batikaroa. Dibekali tubuh raksasa yang terbuat dari pasir, Batikaroa merupakan penjaga pasir putih yang bertugas untuk melindungi istana Las Noches. Dengan perawakannya yang sangat besar, Batikaroa tentu memiliki daya kekuatan luar biasa. Dari segi serangan, dia dapat melancarkan pukulan kuat yang sanggup menghempaskan Sado dan Renji. Bahkan tak hanya itu saja, dengan rahangnya yang bisa dibuka lebar, dia dapat melancarkan tembakan Zero yang sangat kuat, sampai-sampai membuat Sado dan Renji pun dibuat kewalahan. Kemudian dari segi pertahanan, Batikaroa dirasa sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Selama topengnya tidak hancur, dia akan mampu meregenerasi tubuhnya dengan cukup cepat. Bahkan ketika ada senjata yang mencoba menusuknya, dengan sangat mudah dia dapat menarik senjata tersebut ke dalam tubuh pasirnya. Metastakia. Metastakia adalah hollow ciptaan Aizen yang memiliki bentuk mirip laba-laba dengan beberapa tentakel di bagian punggung. Pada pertarungannya melawan Kaien, Metastakia telah menunjukkan dua kemampuannya yang sangat hebat. Kemampuan pertama yaitu mampu menghancurkan Zanpakuto seseorang ketika tentakel di punggungnya disentuh. Efek ini hanya bisa digunakan sekali dalam satu malam, yang mana hal itu pun membuatnya dapat menghentikan pelepasan Shikai milik Kaien. Lalu kemampuan kedua yaitu mampu menyatu dengan tubuh seseorang melalui tentakel yang ditembakkan. Kemampuan ini memungkinkannya untuk dapat mengendalikan tubuh seseorang dan mengambil alih seluruh kekuatan. Seperti yang terjadi ketika dia menyerap istri Kaien yang langsung membantai sejumlah Shinigami, menyerap tubuh Kaien yang langsung menyerang Rukia dan Ukitake tanpa ragu, dan juga ketika dirinya diserap oleh Aroniro, dia pun dapat menggunakan kemampuan Shikai Nejibana milik Kaien Shiba. Runuganga. Sama seperti Batikaroa, Runuganga adalah hollow pasir raksasa penjaga Las Noches. Cuman bedanya dia tidak bertugas di dalam istana, melainkan di luar istana sebagai garda terdepan untuk menghadang para penyusup. Selaras akan perwujudannya, kemampuan khusus yang dimiliki Runuganga yaitu mampu memanipulasi elemen pasir. Dia dapat memanfaatkan pasir di sekitar untuk menyerang lawan, entah itu menciptakan badai angin besar berupa tornado, melahap lawan dengan rahangnya yang sangat besar, ataupun menciptakan lubang pasir hisap berukuran besar yang bisa menyeret dan menjebak banyak lawan. Ditambah lagi, Runuganga juga memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat, mungkin lebih kuat daripada Batikaroa, di mana dia dapat terus beregenerasi selama hamparan pasir ada di sekitar. Jadinya tak peduli jika topengnya ditebas, dipotong, dibekukan, atau dihancurkan, Runuganga akan mampu bangkit kembali ke keadaan semula. Huller. Sebagai salah satu hollow yang paling setia melayani Aizen, Huller memiliki tubuh bulat berukuran sangat besar disertai satu mata berwarna kuning. Awal kemunculannya di anime adalah ketika Aizen mendeklarasikan pengkhianatan pada Soul Society, yang mana setelahnya dia pun dimunculkan kembali pada saat peperangan melawan bangsa Shinigami.
Huller yang saat itu muncul bersama Wonder Wish sempat menunjukkan dua kemampuan khusus. Pertama yaitu mampu memadamkan penjara api Ryujin Jaka melalui nafasnya, dan kedua yaitu mampu memanggil banyak Menos kelas Gillian dari dalam mulutnya. Walau pada faktanya Huller tidak memiliki kemahiran bertarung, tapi tetap saja berkat kemampuan khususnya ini Aizen bisa terbebas dari penjara api, apalagi dengan hadirnya sejumlah Gillian yang dia keluarkan setidaknya cukup untuk dapat memangkas stamina para anggota Vizord. Aion. Berbeda dengan kebanyakan Hollow, Aion tercipta dari kemampuan bernama Chimera Parka, sebuah kemampuan yang dimiliki Tres Bestias dengan cara mengorbankan lengan kiri mereka. Layaknya hewan peliharaan buas, Aion tidak memikirkan apapun selain membunuh. Dia sangat ganas, cepat, kuat, dan cukup lentur untuk menunjukkan berbagai aksi serangan dan pertahanan, mau itu melayangkan tusukan tajam, menahan gempuran lawan, ataupun melancarkan tembakan Zero yang sangat besar. Apalagi ketika kemampuan amarahnya diaktifkan, Aion dapat memperbesar ukuran tubuh. Hal itu juga disertai dengan adanya peningkatan Reiatsu, membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih liar. Bahkan kill GOP yang dalam mode full standing saja sampai dibuat babak belur hingga tersungkur ke dalam pasir. Dan jika kita sandingkan, mungkin kekuatan yang dimiliki Aion ini berada di tingkat Numeros kelas atas. Secara dia tercipta dari 3 orang Numeros yaitu Apache, Milaros, dan Sungsun. Andai saja di pertempuran kota Karakura Komandan Yamamoto tidak turun tangan, bisa jadi wakil kapten yang dia hadapi di sana akan langsung tumbang. Chimera Parka. White. Bisa dikatakan Hollow ciptaan Aizen ini adalah Hollow yang sangat spesial. Hal itu dikarenakan dia tercipta dengan menggunakan beberapa jiwa Shinigami. Maka tidak heran kekuatan bertarung yang dimilikinya sudah mampu menyamai level kapten di Gotei 13, baik dari segi serangan, kecepatan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada jauh di atas Hollow rata-rata. Besarnya kekuatan ini juga terlihat dari kecerdasan White saat bertarung melawan Ishin, di mana dia mampu beradaptasi ke dalam pertarungan dengan cepat, bahkan ketika kondisinya terjepit, dengan sendirinya dia pun dapat meledakkan diri. Di samping itu, White juga dibekali 2 kemampuan khusus yang membuatnya terkesan istimewa. Pertama yaitu mampu menularkan racun holofikasi pada seseorang yang dia gigit, dan kedua yaitu mampu melebur ke dalam jiwa Shinigami mirip seperti Asauchi. Menilik dari kemampuan khususnya ini, tentu tidak mengherankan jika Ichigo yang terlahir dari Masaki dan Ishin mampu mengakses kekuatan Hollow, karena memang sedari awal White sudah menyatu ke dalam jiwa Shinigami milik Ishin yang sengaja ditanam di tubuh Masaki untuk mencegahnya dari kematian. White. 全身を黒い鎧に包まれていながら、中身の白さゆえにホワイトとは。Iko Miki Domoe. Ditampilkan pada sebuah novel, Iko Miki Domoe adalah Hollow kelas Ajukas yang telah hidup sejak zaman dulu, atau lebih tepatnya ketika Shinigami belum mendapatkan Zanpakuto. Dikatakan bahwa Iko Miki Domoe memiliki kemampuan evolusi tak terbatas, mirip seperti Glotoneria milik Aroniro. Dia mampu menampung banyak sekali kekuatan dengan terus melahap makhluk lain, termasuk berupaya melahap Soul King, meskipun hal itu berhasil dicegah oleh Ichibe dan Nimaiya yang langsung menyegelnya ke dalam pedang dan memberinya nama Iko Miki Domoe. Maka dari itu, untuk ukuran Ajukas, Iko Miki dirasa memiliki kekuatan spiritual yang terlampau sangat besar. Bahkan saking besarnya, dia mampu terhindar dari pemurnian karena banyaknya jiwa yang diserap, mampu disegani Baragan yang telah berevolusi menjadi Fastolorde, mampu melewati pertarungan sengit melawan Yamamoto muda, mampu memasuki istana Soul King yang notabene sulit dijangkau, dan juga mampu menghindari kematian setelah Zaraki mengalahkannya.
Ditambah lagi, Iko Mikidomoe juga memiliki akses untuk menggunakan kemampuan dasar Arrancar, seperti halnya membuka gerbang Garganta untuk dilalui, meregenerasi semua luka dengan cara menyerap Reishi, menunjukkan kecepatan Sonido meski bertubuh besar, dan juga melancarkan tembakan Zero yang kekuatannya terbilang sangat dahsyat. Selain itu, ketika Iko Mikidomoe disegel ke dalam pedang, dia yang digunakan oleh sesosok hibrida bernama Hikone memiliki banyak perintah pelepasan, sehingga hal itu pun membuatnya dapat mengeluarkan sejumlah kemampuan berbeda. Dari mulai pelepasan pertama, pedang Iko Miki akan berubah menjadi lengan hollow besar yang dapat menyerang lawan secara inisiatif. Pelepasan kedua, pedang Iko Miki akan berubah menjadi hollow raksasa yang dapat memanggil sejumlah pasukan hollow. Pelepasan ketiga, pedang Iko Miki akan berubah menjadi humanoid besar yang dapat melepaskan ledakan Reatsu. Dan terakhir pelepasan keempat, Iko Miki bersama Hikone akan menyatu layaknya Bankai atau Resurrection, memungkinkan mereka berdua untuk mengerahkan seluruh potensi kekuatannya secara maksimal. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.